1 April 2022, pemerintah resmi menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Dampaknya harga sejumlah barang naik dan dikhawatirkan semakin menurunkan daya beli masyarakat. Per 1 April 2022 lalu, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11%. Efek dari kenaikan PPN ini turut berpengaruh pada harga sejumlah barang non-bahan pokok. Mulai dari barang elektronik, pakaian, sabun peralatan mandi, sepatu, tas, pulsa telepon dan internet, rumah, hingga mobil dan motor. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, tarif PPN 11% jauh lebih rendah dibanding tarif PPN rata-rata negara lain yang mencapai 15 hingga 15,5%. Nah 11% itu tinggi nggak? Kalau kita lihat dibandingkan banyak negara-negara di G20, di OECD, maka kita lihat bahwa PPN rata-rata di negara tersebut itu sekitar 15%, 15,5 bahkan. Namun kita tahu bahwa ada barang dan jasa yang memang dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan terutama ini karena sangat menjadi bahan yang disebut bahan kebutuhan pokok. Nah supaya mereka tidak terkena 11%, mereka diberikan kemungkinan untuk mendapatkan tarif yang hanya 1, 2, dan 3%. Jadi enggak bahkan 10% yang tarif awal, dia turun menjadi 1, 2, dan 3. Direktur Selyos Bima Yudhistira berpendapat, kenaikan PPN akan mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang. Selain ada tarif PPN, juga BBM mengalami kenaikan, sehingga mereka akan menurunkan pembelian belanjanya, entah tidak belanja sama sekali atau mengurangi belanja atau turun kelas. Misalnya belanja makanan yang premium, mereka akan turun mencari makanan yang jauh lebih murah. Anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Anita Komarudin mengakui, akibat pandemi, daya beli masyarakat belum pulih. Untuk itu, pemerintah dan DPR memutuskan menaikkan tarif PPN secara bertahap. Pemerintah pada saat itu mengusulkan kenaikan secara langsung tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Dan kita sebagai wakil rakyat tentu menyadari betul bahwa pandemi masih berlangsung dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Maka dari itu kami di Komisi 11 bersama pemerintah akhirnya menempuh jalan tengah untuk melakukan penyesuaian kenaikan tarif PPN secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada April 2022 ini dan juga sebesar 12% yang akan berlaku paling lambat sampai dengan 2025. Sementara itu, Ketua Komisi Tetap Asosiasi dan Himpunan Kadin Indonesia, Ahmad Wijaya menyebut, kenaikan tarif PPN secara otomatis akan menaikkan harga barang. Apakah dampak daripada barang-barang semua akan naik? Udah pasti. Jadi apa yang menjadi bagian daripada penambahan nilai ini yang menjadi dari 10 ke 11, itu menjadi bagian daripada beban buat konsumen. Kami selaku pengusaha juga akan melihat bahwa itu akan dampak kepada penjualan yang akan bisa menurun. Kenaikan PPN ini pun ditolak oleh masyarakat. Dampaknya luar biasa, menengah ke bawah kena dampaknya. Kalau orang menengah ke atas nggak ada masalah dampak. Oke, kalau Bapak sendiri ntar akan berdampak kemana aja nih? Terutama belanja semua serba naik. Ya sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Lah buat beli aja nggak ada, cari duit lagi susah, kerja susah, dagang sepi. Pemerintah mengklaim tengah membangun sistem perpajakan yang kuat, namun perlu strategi menyelamatkan daya beli masyarakat di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional. Tim Liputan Kompas TV.